Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang object classification. Apa itu object classification? Object classification itu mengklasifikasi berbagai objek ke dalam suatu kelas. Bagaimana caranya? Pertama kita harus melakukan instalasi Python dulu. Di sini kita bisa menggunakan Python, Google search, lalu kita menuju ke download. Dan kita download Python di sini. Nah, saya sudah mendownload, tinggal bisa melakukan instalasi saja. Nah, ini Pythonnya untuk yang sudah terinstall pasti nanti akan munculnya modify setup, namun jika baru kalian bisa langsung klik next saja. Dan untuk fitur-fitur dan settingannya tidak perlu diutak-atik, kalian bisa langsung next sampai proses instalasi selesai. Jika sudah, kalian bisa klik cancel. Kenapa tidak bisa diutak-atik? Itu untuk mengantisipasi adanya error di Pythonnya. Jadi untuk mengecek apakah Python sudah terinstall, kalian bisa mengecek cmd. Jangan lupa untuk mengecek apakah Python sudah terinstall atau belum, kalian bisa mengetikkan Python min version. Di sini Python sudah terinstall dengan versinya adalah 3.18. Dan ini kita akan melakukan instalasi untuk Jupyter Notebook. Kalian bisa mengetikkan pip install notebook, ketik enter. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu enter lagi. Lalu kalian bisa mengecek apakah notebook sudah terinstall dengan mengetikkan pip show notebook. Jika muncul begini, maka untuk notebooknya sudah terinstall. Untuk menjalankannya, kalian bisa langsung mengetikkan Jupyter namun jika kalian error seperti ini, kalian bisa menggunakan metode lain, yaitu di sini saya akan mencoba di folder lain saja. Ini adalah folder untuk project saya, untuk object classification. Supaya saya bisa membuka Jupyter Notebook menggunakan folder ini, kalian bisa ngeklik yang ini untuk direktur filenya, lalu kalian langsung ketikkan cmd. Nah, karena tadi kita mengetikkan Jupyter Notebook tidak bisa, padahal sudah terinstall, maka kalian bisa menggunakan Python min m notebook. Nah, di sini sudah terbuka. Maka di sini akan membuka untuk projectnya. Di sini untuk object classification saya menggunakan dataset private, yaitu klasifikasi alat tulis. Ada 5 kelas, yaitu ada pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan juga stapler. Kenapa saya menggunakan dataset itu? Karena dataset itu sangat mudah untuk didapatkan ya, apalagi untuk dataset private. Untuk pembelajaran ya, ini sangat mudah jika kita ingin belajar untuk mencari dataset private, karena kalian bisa dapatkan di toko alat tulis atau di rumah dan lain-lain sebagainya. Untuk datasetnya itu saya bagi 70-30. 70% itu untuk training dan 30% itu untuk validation. Datasetnya itu kira-kira untuk masing-masing kelas ada sekitar 60 data. Jadi total ada 300 dataset. Ya, setelah itu saya lakukan augmentasi
hingga didapatkan itu ada sekitar 1500 kurang lebih 1500 data untuk training dan validasinya. Di sini saya menggunakan transfer learning untuk metodenya. Modelnya saya menggunakan MobileNet V2. Untuk menggunakan library ini, pertama kalian harus menginstal TensorFlow, Matplotlib, dan juga di sini saya menggunakan NumPy. Kalian bisa langsung pergi ke home, lalu kalian klik new di terminal. Terminal ini kalian bisa langsung ketikkan pip install TensorFlow, terus Matplotlib, sama pip insert Matplotlib, dan juga pip install NumPy. Nah, setelah itu kalian bisa close saja. Nah, itu baru bisa nanti digunakan. Nah, di sini saya akan coba run saja untuk programnya. Untuk metode transfer learning ini dengan dataset kurang lebih di sini akan muncul ya. Ini ada 1278 image untuk trainingnya dan 174 image untuk validationnya. Untuk transfer learning ini untuk data segini itu kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Namun itu bergantung dengan spesifikasi komputer yang digunakan juga. Nah, di sini saya menggunakan CPU. Nah, di sini akan menjelaskan dikit untuk codingannya. Di sini terakhir adalah directory untuk dataset training, dan ini untuk directory dataset validasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, augmentasi data. Ada rescale, malware train, terus width shift train, height shift train, shear itu seperti dimiringkan, di zoom 0,1 dan juga di flip horizontal. Ini untuk memvalidasi data yang tadi diaugmentasi. Terus habis itu ini akan ngetrain base modelnya, yaitu MobileNet V2 yang tadi saya sebutkan, menggunakan MobileNet V2. Lalu di sini untuk melatih modelnya pada bagian sini. Nah, di sini ini sedang melakukan training data ya. Ini yang memakan waktu cukup lama, kurang lebih ini. Ini untuk akurasi awalnya kurang segini ya, pasti nanti berbeda lah untuk akurasi akhirnya. Namun ada kekurangan yang sangat signifikan untuk dataset ini, dimana dataset ini itu banyak data yang mirip-mirip, bentuk yang mirip-mirip seperti penghapus dan penggaris, penggaris, terus pensil pulpen itu kan bentuknya mirip-mirip, sama-sama panjang nih. Kalau penghapus kan kecil, penghapus kan hanya segini ya, itu masih mudah untuk dideteksi. Namun untuk penggaris, pulpen, dan pensil dia itu memiliki jenis yang mirip-mirip, sehingga terkadang tak terjadi miss. Nah, cara mengatasinya adalah dataset tersebut harus cara memfotonya itu harus objek di belakang itu harus kosong, jadi hanya menampilkan satu objek saja, sehingga mesin itu dapat mendeteksi objek sesuai apa yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan tunggu untuk melakukan proses trainingnya. Nah, di sini untuk proses trainingnya sudah selesai. Maaf saya tidak bisa memperlihatkan seluruh prosesnya. Saya harus matikan record karena tadi saya sudah mencoba merecord menunjukkan semuanya, namun hasil keluarnya korup. Saya takut korup lagi, jadi saya potong, saya berhentikan dulu, baru saya start lagi. Nah, ini setelah melakukan training
maka dilakukan print hasil akurasi dari training tadi menggunakan graph. Ini untuk akurasinya didapatkan di 0,96 ya. Nah di sini tadi NumPy ini digunakan untuk menguji dataset. Ini untuk menguji dataset. Nah di sini ada gambar datasetnya, dan ini adalah prediksi kelasnya penggaris ini. Lalu jika ingin melakukan pengujian, bagaimana kita lakukan satu persatu? Sini saya sudah menyiapkan untuk dataset trainingnya. Training di dataset testingnya. Nah, di sini ada beberapa data. Seperti yang saya bilang, di sini banyak dataset untuk testing yang backgroundnya itu tidak polos. Terdapat objek-objek lain. Dan di sini saya akan membuktikan kenapa objek background kosong itu penting. Jadi di background foto, di background tidak boleh ada objek, karena jika gini saya akan coba saran center. Nah di sini masih bisa mendeteksi penghapus, karena walaupun objeknya ada tapi ini tuh rata ya model backgroundnya ya. Jadi mesin itu masih mendeteksi adanya objek di tengah berupa penghapus. Ini untuk beberapa saja. Nah di sini terdeteksi pensil, karena cara pengambilan gambarnya ini dari samping sehingga terdapat banyak objek yang ada di foto, sehingga mesin asal dan mendeteksi bahwa ini adalah pensil. Kesalahan pertama, saya akan menjelaskan salah saja. Nah sini juga dia mendapatkan sebagai penggaris, karena ini ada, walaupun fokus utamanya di sini, tapi di belakang ini ada objek seperti kardus dan juga rak yang menyebabkan mungkin proses scanningnya ini membuat mesin berpikir bahwa ini adalah penggaris, karena memang penggaris pensil dan pulpen itu karena bentuknya sama-sama panjang mengidentifikasinya, dan mungkin mesin sulit mendeteksi ada bagian runcing ini yang membedakannya dengan penggaris dan juga pensil. Nah di sini untuk penggaris setengah lingkaran, lingkaran dan juga segitiga itu sangat mudah dideteksi karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Ini akan mencoba untuk data lain. Nah di sini saya akan mencoba untuk ini kita coba data tes 26 di data 26. Nah di sini terdeteksi stapler karena backgroundnya kosong, dan juga stapler itu paling mudah untuk dideteksi karena memiliki bentuk yang paling unik dibandingkan yang lain-lainnya. Namun tetap jika kita coba di tes 23 di sini, nah di sini sudah terdeteksi juga sebagai stapler, walaupun dari atas ini bisa terdeteksi sebagai penghapus juga, namun mesin berhasil mendeteksi dia sebagai stapler. Saya akan coba untuk data lain di sini. Saya akan coba di sini tes 22. Nah, di sini deteksi pensil karena hanya ada satu objek di foto, satu buah pensil, dan pensil tersebut terlihat jelas bahwa dia runcing, sehingga sangat mudah untuk dideteksi. Ini akan coba untuk ini, itu bukan pensil. Nah, itu
temukan pensil di sini dia mendeteksi sebagai penggaris. Kenapa? Karena ada banyaknya objek di sini dan mereka itu saling berdekatan, sehingga mesin itu mendeteksi bahwa benda itu tebal, berukuran tebal seperti penggaris, panjang dan juga tebal. Karena karakter penggaris kan dia panjang namun dia kan lebih tebal dibandingkan pensil. Pensil kan kecil. Nah, di sini saya akan coba ini tes 17. Di sini terdapat background yang sangat banyak di sini ya. Di sini juga terdeteksi penggaris karena di background terdapat adanya keyboard dan juga posisi pengambilan ini dari atas stapler, sehingga mesin itu mendeteksinya bentuknya panjang seperti penggaris, diklasifikasikan sebagai penggaris. Sama halnya juga dengan ini foto tes 13 pulpen di tangan. Nah, di sini dia mendeteksi sebagai penggaris karena dia sulit mendeteksi bentuk pulpen. Kenapa? Karena pulpen itu satu-satunya yang bisa menjadikan dia unik adalah ini, dicoba di tes 16. Yang membuat dia unik adalah, nah ini ada pembatas yang biasa digunakan untuk menyatukan di baju ya, atau di kertas juga bisa. Nah, itu yang menyebabkan pulpen itu memiliki karakter unik dibandingkan benda yang lain seperti penggaris dan juga pensil. Ini saya akan coba. Nah, ini di tes 9 ini pensil yang ada di tangan. Nah, di sini dia juga mendeteksi sebagai penggaris. Seperti itu. Nah, saya mencoba ini di tes 10 dan juga di tes 20, yaitu ada temukan penghapus ya. Sini sangat mudah terdeteksi sebagai penghapus karena ya untuk backgroundnya itu tidak terlalu banyak objek dan hanya ada 2 buah objek penghapus dan bentuknya sangat signifikan. Begitu juga dengan dataset testing 20. Nah, di sini adalah temukan penghapus. Walaupun dia bertumbuk-tumbuk, namun bentuknya itu masih bisa terpisahkan oleh mesin, sehingga mesin masih bisa mendeteksi beberapa objek yang akhirnya mengklasifikasikan sebagai penghapus. Kurang lebih itu untuk pembahasan hari ini tentang object classification. Untuk source code nanti akan saya taruh di link di deskripsi, namun datasetnya sepertinya tidak sebenarnya terlalu besar jika saya masukkan ke repository. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.